UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan menggelar penampilan Basahut Madihin antara Madihin modern dari JT Junior Wan Madihin Pakem di Gedung Balerung Taman Budaya Kalimantan Selatan. Gelaran dalam rangkaian program Ragam Pesona Budaya Banjar tahun 2021 ini ditampilkan secara virtual, bisa dilihat di YouTube Taman Budaya Kalimantan Selatan. UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan menggelar penampilan Basahut Madihin antara Madihin modern dari JT Junior Wan Madihin Pakem di Gedung Balerung Sari Taman Budaya Kalimantan Selatan, Jalan Hasan Basri, Banjarmasin Utara, malam Sabtu 11 Juni 2021. Gelaran dalam rangkaian program Ragam Pesona Budaya Banjar tahun 2021 yang ditampilkan secara virtual ini bisa dilihat di YouTube Taman Budaya Kalimantan Selatan. Pada pagelaran Basahut Madihin ini, pemadihinan Nang Anum atau modern adalah dari John Tralala, Junior Nang beranggotakan Hendra Alam, Yuanda Tralala, Wan Said Jola. Sedangkan Madihin Pakem terdiri dari Abdul Hair dari Kandangan Hulu Sungai Selatan, Sanau dari Tanjung Tabalong, Wan Jumairi dari Barabai Hulu Sungai Tengah. Hubungan pemadihinan ini bergantian atau saling bersaut-sautan dalam melafalkan syair-syair berbahasa Banjar nang diiringi bunyi ketukan gendang kolipat. Terima kasih kepada Ibu Suwiyati yang mengundang kami, tentunya kami bangga bisa tampil lagi di Taman Budaya secara virtual. Kita saksikan semua dengan protokol itu kesehatannya, disemprot desinfektan, juga diukur tadi suhu badannya, pakai masker para undangan itu yang paling utama. Karena guna masker saya baru tahu juga selain menangkal itu virus corona, untuk memfilter mulut kita biar ada bau-bauan. Karena malam ini kita dipertemukan di tempat ini dalam rangka menampilkan seni Madihin, kesenian Kuberi itu peninggalan arwah Datuk ini. Dalam Basahut, John Tralala Junior menggunakan syair-syair jenaka Wan Komedi, sedangkan Pemadihin Pakem menggunakan syair-syair nang berisi nasihat. Nah itu dasar bujur pujaran di tanah ini. Aku dari Barabai, Kabupaten Hakisri, duduk di mukaan dua aku beraksi mulia. Madihin Kocak Hendra Alam, Mohitakoni Prima TV mengakui bila pagelaran ini sangatlah menarik karena melibatkan antara Madihin Pakem atau tradisi dengan Madihin Kocak yang telah dikembangkan oleh almarhum John Tralala. Jadi malam ini kita bisa membedakan yang mana Madihin Pakem, yang mana Madihin Kocak. Jadi Madihin Pakem itu ada aturannya, mulai dari pukulan, ada segala macam hadiah dan lain sebagainya. Tapi kalau Madihin Kocak yang ngeyel, bebas, tidak ada beraturan. Jadi ini cukup menarik untuk generasi muda yang menyenangi atau meminati dari kesenian Madihin, bisa membedakan dan juga jangan melupakan dengan aslinya Madihin. Said Jola menambahkan bila mereka awal mulanya mempelajari Madihin Pakem atau tradisi kemudian dikembangkan dan diselaraskan dengan Madihin Kocak hingga menjadi Madihin kreasi.
Anak muda banyak yang masih belum tahu tentang Madihin Pakem, karena tahunya Madihin kreasi dari almarhum John Dara. Nah, makanya hari ini ditampilkanlah Madihin Pakem supaya para pemuda-pemuda tahu bahwa ini loh nang asli dan harus dipelajari nang asli dan juga dikembangkan dengan Madihin kreasi. Karena memang untuk Madihin Pakem hanya 2 orang aja lagi, beliau yang berdua tadi aja sungai. Sisanya sudah meninggal. Nah, makanya mudah-mudahan di momen ini bisa menumbuhkan gairah para pemuda untuk mempelajari atau mengenal paling tidak inilah Madihin Pakem. Mumpung orangnya masih ada. Sementara itu pemadihin tradisi, Jumairi menyatakan ada perbedaan antara Madihin Pakem Wan Madihin Kocak terutama dari kostum, cara memukul gendang, Wan membawakan irama syair. Dan Madihin Pakem ini memang ada aturan-aturan bukan sembarangan. Nah kadang-kadang kita terkecoh, oh itu bisa, padahal aturannya tidak tahu. Kalau dari segi syair? Dari segi syair itu biasanya kalau Madihin Pakem ini menceritakan yang telah lewat, yang kisah-kisah zaman dulu itu dikisahkan kembali lewat syair Madihin. Pagelaran Basahut Madihin ini memiliki pengharapan agar kesenian batutur asal Banua Kalimantan Selatan ini bisa mendapatkan apresiasi dan dilestarikan khususnya bagi generasi muda.